Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada sore ini, hari Jumat tanggal 20 Januari tahun 2023, di mana pada acara Caffeine Time hari ini yaitu akan diselenggarakan yaitu topik diskusi khusus mengenai desain RepRap untuk melindungi infrastruktur. Ini sudah cukup menarik juga ya, tapi sebelumnya saya ucapkan yang terhormat kepada Bapak narasumber, Bapak Dwi Agus Kuncoro STMMMT, selaku Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, yang terhormat Insinyur Wahyu Setiawan, Business Development Manager KTG Indonesia, yang terhormat Bapak Erik, Ketua Inkindo Nasional, kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang hadir pada acara Caffeine Time ini. Saya ucapkan syukur alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi pada acara topik diskusi teknis, di mana pada hari ini sebagai narasumber yaitu Bapak Dwi Agus Kuncoro STMMMT akan memberikan suatu pencerahan terkait dengan desain RepRap untuk melindungi infrastruktur. Ini cukup menarik mengingat bahwa kemudian juga akan disampaikan juga yaitu oleh Bapak Insinyur Wahyu Setiawan, yaitu dari Business Development Manager KTG Indonesia. Ini cukup menarik karena sampai sekarang ini software ini memang belum ada, Pak ya. Ini pada kesempatan ini bagi anggota Inkindo ataupun juga partisipan yang hadir pada sore hari ini bisa melihat dan bisa mempelajari sekaligus nanti bisa diaplikasikan ya terkait dengan hasil daripada desain RepRap untuk melindungi infrastruktur. Untuk singkatnya kami persilakan kepada Bapak Insinyur Wahyu Setiawan dulu dari Business Development Manager KTG Indonesia untuk menjelaskan. Oke, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, izin saya share screen. Saya Wahyu dari PT Kencana Tiara Gemilang. Sebagai material dengan basis high density polyethylene tidak bisa dipasang dengan cara lain kecuali dilakukan proses pengelasan dengan panas. Nampak di atas ada angkur yang menahan konstruksi supaya tidak turun. Ini adalah proses pemasangan dengan pengelasan yang cukup mudah untuk dipasang di. Maaf, ini proses penyambungan dari Geoprotect. Sekali lagi, sebagai material dengan dasar polyethylene, proses penyambungan yang paling bagus adalah menggunakan proses pengelasan atau seaming dengan metode panas. Nah, kalau terjadi sesuatu cukup ditambal, dilakukan proses penambalan. Panasi tambal. Nah, pada di lapangan umumnya aplikator rekan-rekan kami dari para pemasang mereka cukup handal juga untuk memasang pipa HDPE yang nampak di sebelah kiri maupun melakukan proses pengecekan dengan pressure atau dengan tekanan angin yang ada di keduanya. Geoprotect sebagai material yang kedap air dan cukup tahan terhadap asam dan basa banyak dipergunakan di water storage, di tempat-tempat yang membutuhkan sarana kedap seperti embung air maupun di long storage ataupun di saluran irigasi. Bahkan di ketebalan yang cukup tipis 0,5 mili juga cukup handal untuk dipakai dan dipergunakan di teman-teman kita yang melakukan proses tambak atau penggemukan atau penanaman ikan. Karena Geoprotect cukup lentur juga bisa dipakai untuk kolam-kolam di atas tanah. Teman-teman dari proyek kalau butuh air dalam jangka waktu yang cukup cepat tidak perlu menggali, bisa membuat kolam dari Geoprotect ukuran diameter 10 sekitar 30 ton air yang bisa disimpan di
kolam-kolam air sementara seperti ini. Yang kedua adalah woven. Woven kami alhamdulillah di lebar 6 meter dengan gramatur 150 sampai 350. Banyak digunakan juga untuk perkuatan. Proses penyambungannya hanya dengan dijahit di lereng-lereng untuk persiapan tanah, juga untuk menahan perbaikan di jalan. Kalau tanah di bawahnya cukup lunak atau kembang susut. Yang ketiga adalah geoprosel. Prosel ini salah satu produk kami yang paling akhir. Ini banyak dipakai untuk jalan, yaitu terdiri dari 3 bagian penting. Yang pertama ada, thank you. Ini adalah proses pemasangannya, cukup mudah, hanya dengan kilok atau pengunci, tidak perlu mesin jahit, tidak perlu pengelasan. Nah, setelah selesai dipasang, keunikannya adalah material ini bisa diisi dengan material lokal, agregat, maupun bisa diisi dengan ready mix, tergantung dari desain pada saat melakukan proses engineering design. Untuk daerah miring seperti ini, maupun untuk memperkuat saluran irigasi. Sehubungan dengan materi hari ini, penggunaan geosintetik pada riprap, ini saya ngambil contoh yang sudah dilakukan di luar, yaitu pada perbaikan tampilan aliran air mempergunakan sistem riprap. Jadi sebelum riprap dipasang, sebelum batuan ditata, mereka memasang geosintetik di sekitar tempat yang direncanakan untuk dibangun dan dipercantik, dan ini hasilnya. Jadi ini kondisi sebelum diperbaiki dengan menambahkan geosintetik woven maupun geoprotect, bisa jadi tampilan yang cukup cantik. Contoh kedua adalah untuk pembangunan di tepi, di bantaran aliran sungai. Jadi mereka juga mempergunakan sistem geosintetik. Dan setelah jadi juga seperti ini. Jadi nampak sekali bahwa ada geomembran di belakangnya yang menahan air supaya tidak menembus daratan, tetapi ada konstruksi di depannya. Kira-kira demikian, saya kembalikan ke Bapak Moderator. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Wahyu Setiawan. Cukup menarik ya tadi materialnya ya. Jadi itu merupakan satu lapisan impermeable juga untuk perkuatan, bisa untuk riprap untuk dasarnya daripada jalan ya. Nah, mungkin sebelum kita lanjutkan dengan narasumber yang lain, kami beri kesempatan kepada peserta atau partisipan. Barangkali ada pertanyaan terkait dengan produknya Pak Wahyu yang barusan dipresentasikan. Saya persilakan untuk partisipan, barangkali ada yang mau nanya masalah yang barusan dijelaskan oleh Pak Wahyu Setiawan. Silakan. Kami beri kesempatan kepada partisipan. Ada satu, langsung aja yang persilakan.
Terima kasih Pak Kuspiadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Ketua. Ya. Ya, Oke. saya tertarik dengan ini model desain konstruksi untuk riprap Pak ya, pemasangan batu riprap yang tadi disampaikan oleh Pak Wahyu dari KTG dengan mungkin pola pelapisannya itu kan dengan proteksi menggunakan polietilin dan proses penyambungannya kan dilakukan dengan sistem pengelasan atau mungkin ada semacam klem atau apapun yang bisa untuk proses penyambungannya. Nah, itu kan untuk proses di bawah posisi batu, Pak. Nah, kalau mungkin dari yang kita ketahui bahwa konstruksi riprap ini kan dipakai untuk kestabilan lereng. Mungkin adakah semacam referensi terkait dengan adanya pemasangan batu ini untuk khususnya pondasinya, Pak. Jadi pondasi batu riprap ini di sisi yang paling bawah yang berhimpitan dengan penampang basah, itu apakah bisa juga dipasang dengan proteksi polietilin ini, kemudian dengan disupport oleh barangkali trucuk-trucuk bambu, apakah itu tidak akan merusak si polietilin itu, sehingga mungkin dari rona kekuatan struktur dan analisa untuk perkuatannya, adakah semacam file terkait dengan pekerjaannya tersebut. Demikian Pak Kuspiadi, Pak Irwan, dan Pak Wahyu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami persilakan Pak Wahyu langsung aja dijawab. Matur nuwun. Terima kasih Pak Gendon. Jadi kembali lagi kepada desain ya. Jadi tadi nampak ada dua tipe geosintetik yang bisa dipakai kalau memang diperlukan betul-betul kedap, berarti mempergunakan geomembran. Karena kedap berarti harus ada perlakuan khusus, bisa ditambahkan nonwoven untuk proteksi. Tapi kalau diperlukan adalah kekuatan, sedangkan air masih boleh mengalir dalam publikasi tertentu, geowoven yang lebih cocok dipergunakan karena secara tensile, secara kekuatan, geowoven dalam bentuk anyaman tidak 100% kedap, jadi air masih bisa lewat, tapi dia punya proteksi yang cukup, punya kekuatan yang cukup kuat untuk menahan beban tarik. Kira-kira demikian Pak Gendon, semoga bisa menjawab. Jawaban dari Pak Wahyu, Pak Gendon. Barangkali masih ada yang ditanyakan Pak Gendon? Monggo kalian juga beri kesempatan kepada partisipan lain untuk bertanya. Saya Pak Gus, mungkin Pak Gus. Ya, oke Pak, mungkin dari saya ya. Yang pertama itu terkait dengan lifetime-nya geomembran Pak ya. Itu sampai berapa lama ya? Jadi tahan terhadap kondisinya, mampu berfungsi sebagai penahan sesuai dengan fungsi awalnya. Itu yang pertama. Kemudian masalah harga. Nah, harganya ini biasanya kalau orang mau memakai itu tanya dulu harganya berapa ini. Kira-kira budgetnya masuk enggak? Nah, seperti itu. Monggo Pak Wahyu. Matur nuwun. Jadi kalau sedikit membuka ini di Indonesia ini berdasarkan data dari sinar matahari yang diterima oleh rata-rata di Indonesia adalah 150 dalam satuan Langley. Kami menambahkan aditif atau orang mengenalnya dengan anti UV untuk berdasarkan perhitungan di atas, kira-kira secara teori geomembran ini kuat menahan sinar matahari sampai 10 tahun atau lebih. Artinya sebetulnya bukan kalau hari ini Januari 2023 berarti Januari 2033 barang ini tiba-tiba lenyap. Tidak demikian, tetapi pada setiap benda akan mengalami degradasi kekuatan. Jadi pada 10 tahun degradasi maksimum yang mampu ditahan oleh geomembran
berkurang 50% dari kekuatan awalnya. Kalau soal harga nanti disampaikan sama Mbak Riana melalui distributor dari PT Kencana Tiara Gemilang. Kira-kira demikian, Pak. Semoga bisa menjawab. Yang tadi harga Pak belum ya? Ya, yang harga nanti Oh, iya. bisa disampaikan ke kami, iya, Pak. iya, iya. Nanti. Ya. Ini harga Nanti ini jadi ada pertimbangan. juga. Iya, betul, Pak. Nanti kan biasanya ada kebutuhannya untuk apa? Karena setiap ketebalan memiliki harga yang berbeda, Pak, Betul. untuk geomembran ini, gitu, Pak. Bisa mohon cintanya Pak Gus? Ya. Mohon cintanya Pak Gus. Oh iya, silakan. Enggak, Pak. Terima kasih Pak Gus, terima kasih Pak Wahyu. Saya ada sedikit pertanyaan Pak Wahyu terkait dengan pemanfaatan geomembran tadi. Saya lihat cukup menarik ketika kita implementasikan untuk misalnya di sungai-sungai yang ada di perkotaan atau mungkin ini ya drainase yang di perkotaan atau mungkin yang fungsinya sebagai suplesi air tanah begitu. Nah, kira-kira kalau yang geowoven tadi itu permeabilitasnya seperti apa, Pak? Apakah masih memungkinkan nanti misalnya kita seperti di Surabaya ini kita perlu suplesi air tanah mungkin pada waktu kemarau atau mungkin sehingga kota itu kan sekarang banyak perkembangan kota hijau ya atau green city kemudian. Nah, dengan mengurangi pemanfaatan beton langsung, nah kita berharap bahwa nanti desain-desain para perancangan kota ini menjadi lebih bagus lagi sehingga kelihatan alami dan suplesi air tanah dari saluran itu juga bisa terjaga dengan baik. Nah, ini kira-kira permeabilitasnya sampai berapa itu? Artinya apakah ini mungkin terjadi seperti itu? Yang tadi yang geowoven tadi, Pak. Makasih, Pak. Matur nuwun. Jadi impiannya memang demikian, Pak. Dalam arti kalau kita memakai geomembran pasti dia kedap ya. Cuman strength dirinya sendiri tidak sebagus woven. Woven dia tidak terlalu kedap karena dia didesain untuk kekuatan. Karena bentuknya yang anyaman ya, seperti terpal tapi tanpa pelapis. Jadi memang ada air yang bisa keluar secara teori adalah 2 cm per detik. Banyak dipakai untuk teman-teman yang mau melakukan proses di watering untuk filtrasi di perkebunan maupun di tempat-tempat yang terlalu banyak selas. Kira-kira demikian. Semoga bisa menjawab. Terima kasih Pak Wahyu. Itu ada beberapa pertanyaan Pak yang dikirim secara WhatsApp ya. Yang pertama, itu ketinggian untuk riprap yang diberi geomembran yang efektif dipasang sampai dengan ketinggian berapa? Kemudian apa bisa dipasang di daerah yang basah, ring, sungai atau rawa-rawa? Secara teori bisa Pak, tapi pasti perlu penelitian lebih jauh ya, atau perhitungan lebih jauh untuk tepatnya, karena saya percaya setiap daerah punya kontur, tekstur sendiri-sendiri. Jadi apakah bisa 1 meter, 2 meter, atau 3 meter, ya kita lihat dulu Pak, di lokasi yang mau dipasangkan itu. Nah, itu kemudian ada pertanyaan lagi terkait dengan kalau geomembran itu dipasang, kalau di daerah rawa itu apa langsung ditebar kemudian atasnya dibebani tanah atau bawahnya harus dipadatkan dulu atau seperti apa Pak? Iya, geomembran didesain untuk kedap Pak. Jadi kalau tanah itu sangat lunak dan kita memerlukan kedap, pasti harus ada perkuatan di bawahnya. Perkuatan di bawahnya bisa dilakukan proses pengerasan ataupun menggunakan geowoven ataupun menggunakan geosel sebelum meletakkan lapisan kedap apapun di atas konstruksi itu. Karena beban kalau terlalu lunak pasti dia akan menerima beban yang lebih daya dukungnya kurang. Jadi perlu
penyebaran perataan beban. Kira-kira demikian, Pak. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Ya, untuk ada beberapa rekan yang menanyakan juga masalah untuk katalog produk bisa dibagikan, Pak. Oh, sudah saya share, Monggo, Pak. Pak. Oh Ya, iya. sudah saya share di bagian bawah. Baik. Ya, silakan. Biasanya untuk referensi bagi konsultan kontraktor kalau mau menggunakan bisa melihat di katalognya itu. Ya. Betul, Oke, Pak. saya beri kesempatan lagi kepada partisipan. Ada yang mau bertanya terkait dengan produk dari Pak Wahyu dari PT KTG. Kami persilakan, kami beri waktu. Kemudian ada tanya mengenai kalau untuk di perairan laut, apakah ada spek khusus, Pak? Terkait kandungan garamnya cukup tinggi, sehingga korosif sekali ya? Tidak, Pak, karena secara natural geomembran maupun geosintetik lain dibuat dari material yang secara natural sudah tahan terhadap asam dan basa lemak. Jadi di air laut kadar NaCl bukannya tidak berpengaruh, tapi sedikit pengaruhnya terhadap material berbasis dari polietilen. Kami juga banyak dipakai di tambak-tambak garam maupun di tambak-tambak air payau seperti udang. Mereka kadar natrium klorid atau NaCl-nya juga cukup tinggi dan alhamdulillah masih tahan. Demikian, Pak. Terima kasih Pak Wahyu. Oke, kita beri kesempatan lagi untuk partisipan sebelum untuk sesi yang pertama kita tutup. Sudah ada? Cukup? Oke, saya kira cukup. Terima kasih. Oh, Pak Joko, silakan Pak Joko. Pakar geoteknik ini. Oke, pakar geoteknik. Teman lama. Monggo Pak Joko silakan. Itu masih di Atmut. Pak Wahyu tanya, itu tadi kan produk pabrikan ya. Kalau seandainya kita mendesain itu apakah ada perhitungannya? Kan kita kan tidak selalu percaya dengan pabrikan, kan kita juga sama-sama belajar ya. Misalnya tariknya seperti berapa gitu. Kalau kita desain misalnya stabilitas lereng atau apapun yang terkait dengan bahan itu, apakah ada perhitungannya? Terima kasih. Matur nuwun Pak Joko. Jadi setiap produk teknik ada spesifikasi teknik yang dituliskan ya. Jadi dari teman-teman desainer, engineering design bisa menghitung berapa sih kekuatan dari masing-masing spesifikasi. Misalkan untuk ketebalan 1,5 mili tensile yang mampu ditahan berapa, untuk ketebalan 2 mili puncture atau kekuatan tusuk yang mampu ditahan berapa. Sama juga untuk yang woven, untuk GSM sekitar 250, berarti kita bicara tentang 55 kilonewton per meter. Saya senang sekali kalau Pak Joko kerso tindak ke pabrik kami untuk berdiskusi, melihat proses produksi, melihat cara kami melakukan tes, sampai mungkin insya Allah kita bisa berkolaborasi lebih jauh untuk satu desain, Pak. Demikian Pak Joko, matur nuwun. Sedikit tambahan, jadi gini, itu kalau misalnya kita desain, itu yang menghitungkan dari pabrikan apa kita sebagai dari konsultannya, Pak? Kan itu kan tanggung jawabnya kan dari kita, kan bukan dari Bapak. Ini gimana anunya? Kami mengeluarkan spesifikasi teknis, Pak. Jadi teman-teman dari konsultan yang mendesain, yang menghitung. Misalkan di kami spesifikasi teknisnya 1 mili adalah 700 elongation-nya 700 mm. Nah, apakah cukup untuk satu desain konstruksi yang teman-teman dari konsultan desain, angka 700 itu kurang atau lebih? Kalau kurang berarti harus nambah spek yang lebih tinggi, ketebalan yang lebih tinggi, ataupun kalau dipandang terlalu mahal, mungkin turun dengan yang lebih rendah. Demikian Pak Joko. Jadi kami tidak punya kompetensi untuk menghitung konstruksi engineering secara penuh. Terima kasih.
Lanjut. Cukup Pak Joko ya, terima kasih. Cukup, Pak cukup, Joko. Ya. Oke Pak Wahyu, terima kasih. Saya beri kesempatan lagi. Ada yang lain? Tidak ada? Ya, terima kasih untuk sesi pertama. Saya akhiri. Terima kasih untuk Pak Wahyu Setiawan telah Iya, mempresentasikan produknya dari Business Development Manager KTG Indonesia. Bantu oleh teman saya dalam mengembangkan aplikasi. Izin saya share